Adapun sebagian pendapat dari alim ulama adalah sebagai berikut. Yang sebenarnya diri itu roh. Tatkala masuk pada diri atau batang tubuh bernama nyawa. Tatkala keluar masuk bernamalah dia napas. Bila mana ingin sesuatu bernamalah dia nafsu. Dan apabila ia dapat memiliki sesuatu bernamalah ikhtiar. Dan dapat pula membuat sesuatu bernamalah dia akal atau dinamakan ilmu. Inilah yang sebenarnya diri. Karena pada diri inilah jahirnya Tuhan. Jahirnya Tuhan tadi tajalli Tuhan, kenyataan daripada Tuhan. Nah, ini pendapat yang lain daripada ulama, alim ulama yang lain tadi. Jadi yang sebenarnya diri roh. Bagaimana sih roh tadi rupanya? Nah, kalau hendak mengenal roh tadi lalu dihubungkan tatkala ia masuk pada diri atau masuk batang tubuh dinamakan nyawa. Si roh tadi masuk batang tubuh jadi nyawa. Kuasa berkehendak, tahu akan sesuatu, hidup, melihat, mendengar, berkata-kata, nyawa. Itulah disebut nyawa. Jadi yang roh tadi ketika dia masuk batang tubuh lalu bernama nyawa. Sebenarnya roh tiada lain daripada diri. Diri mana? Diri lahir, diri batin. Roh tadi bagaimana rupanya? Iya seperti rupa nyawa itu nah roh. Nah, rupa nyawa tadi roh. Nah, seperti rupa nyawa. Anda kan melihat nyawa tadi punya rupa. Nah, ketika engkau tidur, ada kan punya rupa tadi tidur. Nah, bedakah yang kau lihat di layar monitor itu dengan ketika engkau tidur tadi? Itu rupanya roh. Ketika kita tidur, nah, tidur tadi ada kerjaan jasmani, ada rohani. Yang terbaring terbujur itu diri lahir atau diri jasmani. Sedangkan rohani yang jalan ketika tidur. Nah, alam tidur, alam mimpi disebut pula alam gaib katanya tadi. Nah, alam rohani tadi. Nah, jadi yang berjalan itu roh, alam rohani. Atau perjalanan rohani. Jadi perjalanan tidur itu perjalanan rohani. Nah, perjalanan rohani tadi. Jadi roh yang berjalan. Tentu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentu paling tidak Bapak Ibu pernah bermimpi namanya. Jadi yang dikatakan tidur itu tidak mesti atau tidak mutlak tutup mata. Yang dikatakan tidur. Kalau sekarang kita tutup mata, apakah kita dikatakan tidur? Kita nih tutup mata, nah. Apakah kita nih tidur? Nah, tidur itu adalah sebenarnya diri kita tidak terjaga. Itu dinamakan tidur. Atau terlelap sebentar, itu pun dikatakan tidur. Biasanya kita terlelap, lupa diri, kita tahu. Nah, itu pun dikatakan tertidur atau terlelap sebentar. Jadi lupa, lalai diri kita, mengingat dirimu sendiri, itu dinamakan tidur. Jadi matinya, nah matinya tadi, ada yang mati seperti bangun daripada tidur. Kalau tidurnya 1000 tahun, ya lama juga. Harus 100 tahun. Oh, ternyata, nah, engkau sadar kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa engkau hidup di dunia itu sebenarnya ketika engkau mati nanti engkau baru terbangun daripada tidur. Oh, ternyata aku bermimpi di dunia. Nah, punya ini, punya itu, punya kedudukan ini dan itu, terbangun. Jadi yang dinamakan tidur tadi, terlelap diri kita, lupa dengan diri, tak ingat lagi dengan diri, lalu dikatakan tertidur. Padahal tutup mata itu bukan berarti kita tidur. Nah, tutup mata bukan berarti kita tuh tidur.
Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan tidak dengan Tuhannya, tidak pernah lupa dengan dirinya. Nah, jadi kita pun dengan Tuhan tadi tidak pernah lupa, walaupun dalam keadaan tidur, bagi engkau yang telah melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang dinamakan roh tadi sama persis rupanya dengan diri jasmani. Sama persis rupanya. Ya jasmani, jasmani, rohani, rohani. Nah, jadi rohani tadi ketika engkau tidur tuh nampak banget rohani. Bila juga hendak melihat rohani tadi, si roh tadi, lihatlah rupa nyawa. Nah, nyawa kan punya rupa. Nah, nyawa tadi punya rupa. Si nyawa punya rupa. Mana sih nyawa? Nah, yang melihat nyawa, yang duduk nyawa, yang manggut-manggut tuh nyawa. Nah, jangan dicari lagi nyawa tadi. Yang memaham sesuatu tuh nyawa. Jadi bila ditanya lagi yang mana itu nyawa, yang bertanya tuh nyawa. Nah, jadi bila ada yang kadang ngerti tentang nyawa, bila yang bertanya itulah nyawa. Bila hendak melihat rupa nyawa, tengok sendiri, pandang kepada diri tadi, karena diri tadi tiada lain daripada nyawa. Begitu pula hendak melihat diri rohani. Nah, hendak melihat diri rohani. Kalau kada ada cermin, tutup pakai mata lahir tadi, lihat dengan mata hati, karena hati tadi punya mata, maka nampaklah diri rohani tadi. Nah, mungkin kalau melihat ini alam cerminan tadi kan enak. Kalau sudah tak ada cerminnya lagi akan susah. Nah, marifat tadi benar-benar mengenal diri nyawa, benar-benar mengenal roh nyawa, rupa nyawa, daripada zat dan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sebenarnya roh tadi berasal dari zat Allah, tetangganya, supaya kita paham, supaya kita mudah mengerti. Sebenarnya nyawa tadi tidak lain daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifat Allah tidak lain daripada zat Allah, dan zat Allah tadi tidak lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup baik lah ya kabar bani. Panjang-panjang katanya, nanti susah lagi kan. Nah, jadi melihatlah engkau dengan rupa nyawa tadi. Nah, karena kan sering kita dibicarakan masalah nyawa aja. Si nyawa tadi. Jadi yang melihat tuh nyawa, yang mendengar tuh nyawa, yang berkata-kata tuh nyawa. Jelas saja itulah nyawa tadi. Nah, jadi nyawa, roh tadi ketika masuk batang tubuh, si roh tadi lalu bernama nyawa. Ketika dia keluar masuk dari batang tubuh tadi kan jadi nyawa dulu, jadi nyawa. Setelah dia keluar masuk, lalu namakan napas. Nah, ini diri juga. Ini sebenarnya diri juga nih. Ini sebenarnya nyawa, ini juga sebenarnya roh tadi, cuma berubah namanya dari padi ditumbuk loncat jadi beras. Nah, kadang ngerti kita, ini padi timbul-timbul ada yang namanya nasi. Kan anak kecil dari mana ini mak ini? Nah, taunya ada nasi saja. Kalau dia ketemu padi mungkin dia buang, dia belum ngerti, belum paham. Belum paham, belum sampai makam tingkatan kepemahaman dirinya tadi. Akalnya, ilmunya belum sampai ke sana, karena akal dan ilmu tadi daripada Allah. Yang dinamakan ikhtiar itu pun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ngerti anak kecil tadi, tak ngerti dia. Taunya nasi saja. Nah, dari mana asalnya nasi tak tahu dia. Nah, tak ngerti dia, nasi itu tajali daripada sang padi. Tak ngerti, tak paham dia. Tahunya nasi aja. Kalau nasi sudah basi, dibuang ke tanah. Apa yang makan? Cacing, mikroorganisme yang makan, lalu diurai lagi. Ini yang kau ngerti tadi.
kembali kemana? Nah, padi asalnya dari mana? Dari tanah. Tanah dari mana? Itu daripada Nur Muhammad. Begitu pula si padi tadi. Begitu pula si nasi tadi. Nah, jadi sampai kepada si nyawa. Nah, nyawa tadi mati. Mana ada nyawa tadi mati? Nah, yang mati tadi, nah, karena nyawa itu zat Allah, karena nyawa itu sifat Allah. Nyawa itu sebenarnya karena mati. Yang mati itu binatang, sapi kah, kambing kah, atau mati. Kalau kembali, nyawa ini kembali kepada sifat Allah, kepada zat Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diri kita dinamakan innalillah. Sesungguhnya diri yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Innalillah, yang dari Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pula. Si nyawa tadi kembali. Mbah nyawa ini karena kembali kepada Allah, kemana nyawa kembali? Ke surga. Maka engkau dari dibikin dari surga, kembali ke asal diri. Nah, di mana diri berasal tadi? Asal kejadian diri dari mana? Maka dari surga asal kejadian. Maka diri kita tadi berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dinamakan kembali ke asal. Asal diri kita dari mana? Nah, ini kembali ke surga. Itu bukan asal diri kita. Asal diri kita lebih mulia dan agung daripada hanya sekadar pahala, hanya daripada mengejar daripada surga. Dirimu tuh lebih mulia, lebih agung, paling bagus, paling mulia rupa dan bentuk karena daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagus-bagusnya kembali, seindah-indahnya, seagung-agungnya, dan daripada yang lain kata-katanya, tempat kembali bukan tempat lah. Nah, kalau Tuhan bukan tempat. Jadi kembalimu tidak lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali hendak kembali kepada selain Allah, sesat kita. Tersesatlah diri bila diri kita kembali kepada selain Allah, karena asal diri kita daripada Allah. Bukan ngaku Allah Ta'ala kada. Sadar diri, dirimu dari mana asalnya, di situ kembali. Nah, inilah orang yang arif dan bijak, tahu dia mengambil sesuatu, tahu dia mengembalikan sesuatu di mana asalnya. Ini tuh aku pinjam mobil orang, sudah minjam, dibasuhkan kada, dicucikan kada, menaruhnya sembarangan pula. Sudah dipinjami, mana gratis lagi, mana minyak mahal kan. Nah, ini bukan nyindir orang lah, kada ada yang disindir. Nah, sudah tak tahu diri, sudah dipinjami. Nah, kembalikan ke asalnya. Nah, asal diri tadi. Maka bila kita mati tadi, kalau matinya secara itu sama dengan kayak binatang, bukan seperti itu. Jadi manusia itu sebagus rupa dan bentuk dicipta oleh Allah, karena engkau lebih mulia daripada malaikat tadi. Nah, bentuk dan rupamu lebih mulia daripada malaikat. Nah, jangan sampai diri kita lebih hina daripada binatang karena tidak tahu diri. Nah, orang tak tahu diri kan, nah, akibat ketidaktahuan dirinya. Nama roh dilihat dulu, rupa roh tadi bagaimana, rupa nyawa tadi bagaimana. Jangan mencari apa itu nama nyawa. Macam-macam pula, karena jikir nyawa pulang, salawat nyawa kau pulang dicari, atau salawat Nur Muhammad aja belum melihat dan menyaksikan, hendak salawat Nur Muhammad. Nur Muhammad aja belum melihat. Iya, kita kebanyakan ujar bila mengamalkan Nur Muhammad atau salawat Nurjat selamat. Apa yang selamat? Engkau dulu kenalkah dengan
Nur Muhammad ini? Sudahkah melihat menyaksikan Nur Muhammad ini? Yang mana bendanya? Bendanya aja belum tahu, hendak loncat duluan. Mana itu selawat Nur Muhammad? Bagaimana? Bagaimana orang bisa hendak menjelaskan kalau engkau sendiri belum melihat dan menyaksikan yang disebutkan apa itu Nur Muhammad? Yang disebutkan Nur Jat itu yang mana? Nah, duluan kita tadi karena termotivasi dengan membaca salawat Nur Muhammad akan selamat, dengan mengamalkan salawat salawat Nurullah tadi atau salawat Nurjat diamalkan, bisa memberi berkah, bisa memberi selamat. Lantaran kita tadi kada paham dan mengerti, hanya motivasi hendak menuju pengen cepat, tapi kita kada melihat lagi yang namanya Nur Muhammad itu yang mana. Ujar orang. Nah, begitu pula dengan zat Allah, ujar si A, ujar guruku. Nah, kapan lagi engkau melihat dan menyaksikan tadi? Jadi orang marifat tadi, oh inikah zat yang dimakrifatakan orang? Oh inikah zat yang dikenal orang? Oh ini kan Nur Muhammad yang dibicarakan orang tadi? Ini sekalinya bendanya. Nah itu makrifat mengenal namanya. Ini ujar kitab banyak dikumpulkan, tapi kadang melihat juga yang mana itu Nur Muhammad. Kadang melihat juga, kadang menyaksikan juga. Lantaran ujar itu kata orang Banjar, bisa panjang, bisa pendek tadi ujaran. Namanya juga ujar si A, ujar si B, ujar si C, tetapi kita belum melihat dan menyaksikan sendiri tadi. Nah, sekalinya kalian mencari ke hulu ke hilir emas intan permata, sekalinya pas keluar rumah, pas terinjak di pas anak muruk sanda terinjak permata tadi, emas syukurnya tadi. Nah, kalau kita cari intan permata, mungkin daerah Martapura Bapak Ibu sekalian yang mencari intan, orang cari intan kada semudah mencari emas, atau tidak semudah mencari pasir. Banyak yang mencari intan tuh sampai bajunya terjual, kada punya baju lagi, untuk makan yang susah. Kada semudah itu orang mendapatkan yang namanya intan permata tadi. Kalau ya pasir ya banyaklah didapat, tapi berapapun perbandingan, misalnya pasir satu truk, intan yang kecil seperti mata ikan tentu lebih berharga. Yang sama dengan mata ikan nilainya intan permata tadi dibanding pasir yang satu truk. Tapi apalah guna intan permata yang sekepal tangan bagi anak kecil yang tak ngerti apa-apa, yang tak tahu. Kalau yang bukan ahlinya dia tak ngerti apakah ini benda berharga, intan permata, ya dia buang karena tidak berguna bagi dirinya. Nah, ilmu itu berharga ketika kita membutuhkannya, ketika suatu masa kita akan memerlukannya. Mungkin sekarang kita belum perlu dengan Tuhan karena belum mati, karena belum mengalami yang namanya sakit keras, yang mengalami sakaratul maut. Belum perlu sebenarnya dengan Tuhan karena kita masih berjaya hidup di dunia tadi, karena si nyawa tadi. Nah, jadi sebenarnya nafsu tadi ada keinginan sesuatu, maka diri tadi bernama nafsu. Jadi ketika nyawa berkehendak sesuatu, maka disebutlah diri tadi nafsu, maka diri tadi dikendalikan. Lalu dengan memperbanyak puasa. Nah, puasa jangan mencari pahala aja terus. Puasa tadi untuk mengendalikan diri, atau si diri tadi sebenarnya nafsu. Jadi sebenarnya diri tadi tidak lain daripada nafsu, itu yang dipuasakan.
Ini yang dikendalikan, bukan puasa untuk pahala dan lain sebagainya, tetapi untuk mengendalikan diri tadi, supaya nafsu tadi terkendali. Nah, bagaimana nafsu tadi terkendali tadi? Tentu sesuai dengan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Cukuplah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai contoh suri tauladan yang baik. Diri Muhammad tadi yang mengandung akhlak dan budi pekerti mulia. Nah, jadi sebenarnya nafsu tadi tiada lain daripada diri juga, tiada lain daripada nyawa juga, tiada lain daripada sifat Allah juga. Bapak, bisalah kita berbikin nafsu nih, bisalah kita mencipta nafsu nih? Tidak bisa manusia. Adakah manusia yang bisa mencipta nafsu? Tidak ada yang bisa mencipta nafsu. Nah, ketika sakit keras, hilang nafsu makan katanya. Nah, bisa bang cipta bang. Nah, aja dokter makan ini, makan obat ini itu. Tak bisa juga. Nah, nafsu tadi. Nah, karena nafsu tadi daripada sifat Allah juga, nafsu tadi fitrahnya, asalnya nafsu tadi. Jadi nafsu tadi sama sekali tidak bisa dibunuh. Kalau bunuh kayak ayam itu akan bisa. Tetapi nafsu tadi adalah dikendalikan. Nafsu tadi dikendalikan. Nafsu yang terkendali tadi. Nah, kalau misalnya laki-laki nafsu, ya dikawinkan, ya kebang hijab. Nah, kalau laki-laki tak punya nafsu, nah ini kan nah, nafsu tadi macam-macam. Anak makan nafsu juga, minum nafsu juga, anak pakaian ini pakaian itu. Adakah kita yang memungkiri dengan nafsu ini? Karena itu daripada sifat Allah nih. Adakah yang kadang lagi punya nafsu? Katanya saya tak punya lagi nafsu. Dia pakai baju tidak? Dia jalannya pakai apa? Nah, pakai tongkat kah? Pakai mobil kah? Katanya marilah kita membunuh hawa nafsu. Kalinya mobilnya paling bagus. Nah, makannya paling kuat. Makannya yang paling lezat-lezat. Nah, katanya tak boleh makan daging dan ini dan itu. Tapi pakaiannya, nah, pakaiannya yang bagus-bagus, dikatanya kita tak punya nafsu lagi. Kita sudah mempanakan nafsu, bunuh nafsu. Bukan. Mana ada nafsu bisa dibunuh? Masih makan 3 kali sehari. Nah, katanya tak makan nasi lagi, cuma makan gandum kuat. Nah, atau makan jagung masih. Atau makan roti, makan gandum. Jadi nafsu itu tiada lain daripada sifat Allah, tiada lain daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu tadi. Dan di diri kita itu ada namanya sifat Allah yang namanya iradat, itu menjadi nyawa pada kita. Ketika dia berkehendak sesuatu, itulah menjadi nafsu tadi. Nah, si iradat tadi berkehendak. Iradat tadi ia kehendak sesuatu, maka itu disebut nafsu tadi. Maka nafsu di diri kita nih jangan keluar daripada wilayah Allah. Itu jarambu-rambunya. Kalau hendak selamat juga si nafsu tadi jangan keluar daripada wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Si nafsu tadi mengendalikannya kayak apa? Dikurung di ring. Nah, di ring tinjunya dikurung. Ringnya apa? Kayak ring tinju tadi, kurungannya wilayah Allah. Bukan Allah Ta'ala bisi kurungan, kada maknanya itu Artinya nafsu tadi dikurung di wilayah Allah, yaitu perintah dan larangan. Si nafsu tadi hanya bisa berkehendak atas izin dan kehendak Allah. Nah, ini kurungannya bagi orang marifat tadi, dikurung nafsu tadi. Ada ini melapar-lapari, nah itu lain. Melapar-lapari tadi, nah, bukan menyuruh kada puasa lah, bukan. Ini maksudnya tadi secara pemahaman untuk kita
memahami fitrahnya nafsu tadi. Jadi nafsu tadi dikurung di wilayah Allah, jangan keluar daripada perintah dan larangan Allah. Hendak duduk, hendak berdiri, hendak makan, hendak minum, hendak berbuat sesuatu, diri ini tadi. Lalu diri ini berhawa nafsu. Ya sebenarnya diri itu hawa nafsu ketika berkehendak tadi. Jangan dipisah, kada berpisah diri dengan hawa nafsu tadi, tidak lain. Itu diri juga, isi hawa nafsu tadi. Bahkan ketika keluar masuk tuh diri juga, tiada lain daripada zat Allah, tiada lain daripada sifat Allah. Si nafsu tadi. Lalu nafsu tadi dikekang daripada perintah dan larangan Allah. Dia tidak boleh berdiri tanpa izin dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin dan kehendak Allah tak boleh berdiri. Maka nafsu tadi ditaklukkan. Siapa yang naklukkan nafsu tadi? Di dalam diri itu ada, pada diri itu ada namanya sirullah. Masih ingat kemarin sirullah, rahasia Allah. Tentu yang mengendalikan nafsu adalah pemilik nafsu itu sendiri. Siapa pemilik nafsu? Tentu pemilik zat tadi. Hendak makan. Siapa yang hendak makan tadi kalau bukan engkau? Lalu engkau ini ditanya pula, siapa engkau? Aku yang hendak makan tadi. Nah jujurnya, aku yang hendak minum tadi, aku yang hendak berjalan tadi, aku. Oh engkau kah itu yang hendak makan tadi? Oh engkau kah yang hendak berjalan tadi? Oh engkau kah yang hendak berbuat tadi? Iya itu aku katanya. Nah si nafsu dengan pemilik nafsu tadi berdialog pagi, siang, dan malam. Nah, tuh. Antara sifat dan pemilik sifat, antara zat dan sifat tadi selalu setiap saat tadi. Nah. Lalu nafsu ini ada yang memerintah. Yang memerintahkan nafsu ini adalah Malik, adalah sang raja tadi. Kemudian, nah, si nafsu ini tunduk dan melaksanakan perintah si nafsu ini tadi, lalu bernama hamba. Hamba bedalah dengan ahli ibadah. Jadi dicatat situ. Antara hamba dengan abid berbeda. Abid itu ahli ibadah. Dengan hamba berbeda. Hamba itu dirinya takluk, berserah diri semata-mata kepada Tuhannya. Nah ini dinamakan hamba. Takluk, tunduk, taat kepada Tuhan. Sedangkan abid, ahli ibadah tuh takwa kepada menjalankan amal ibadah, ngarangin ahli ibadah. Mempersembahkan segala amal ibadah seumur hidupnya kepada Tuhannya. Mempersembahkan amal ibadah kepada Tuhan seumur hidup, itu dinamakan ahli ibadah. Namun setetengah hidup aja, setetengah perjalanan berparu-paru, kadang-kadang mempersembahkan amal ibadah ke Tuhan, kadang-kadang tidak. Nah istilah kerajaan ini kadang-kadang setor pajak, kadang-kadang tidak. Nah, persembahan dari. Nah sedangkan si hamba takluk dan hanya tunduk kepada perintah Tuhannya, bukan dia memberi persembahan, bukanlah. Ini bedanya. Jadi si hamba itu semata-mata menjalankan apa yang diperintahkan Tuhannya. Dia berserah diri kepada Tuhannya, takluk. Bukan dia yang mempersembahkan amal ibadah, bukan. Tapi dirinya tadi bertakluk, berserah diri, menjalankan apa saja, apa-apa yang diperintah Tuhan, apa-apa yang disuruh Tuhan, apa-apa yang dilarang Tuhan, itu yang hamba laksanakan. Sedangkan yang tidak diperintahkan, yang tidak disuruh Tuhan, tidak dikerjakannya,
Sedangkan ahli ibadah tadi mempersembahkan seluruh amal ibadahnya seumur hidupnya kepada Tuhannya. Nah, mempersembahkan amal ibadah. Bagus. Bagus, keduanya pun bagus.